Takbir! Allah! Ke masjid kami ini, semoga seperti yang disebutkan tadi, kedatangan bapak-bapak ibu-ibu ke masjid CMO ini insya Allah akan membawa berkah. Amin. Dan tentu saja yang kami harapkan adalah bapak-bapak saudara-saudara dari Medan yang lain mungkin barangkali yang mau melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini. Selain daripada kegiatan di pagi hari atau di subuh, kami persilakan. Masjid ini terbuka untuk bapak-bapak ibu-ibu, untuk yang sifatnya dakwah, untuk sifatnya kebajikan, dan tentu saja adalah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kami persilakan. Pintu ada dua, kami buka untuk bapak-bapak ibu-ibu. Oleh karena itu, saya akan memadai kata sambutan ini sampai di sini, dan marilah kita nanti dengarkan sama-sama ceramah dari Pak Ustaz Haji Adi Sungkono. Adi Sungkono ini adalah orang dari Departemen Agama Takharo, baru ya Buksir, tapi ilmunya masih banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumatera Utara dan Kota Medan bisa berkunjung di masjid yang luar biasa ini. Tadi kata Pak Ketua BKM, masjid ini masjid yang ramah musafir. Jadi kapanpun diterima, ini luar biasa ya Pak. Jadi memang seharusnya seperti inilah masjid-masjid ya. Sehingga ketika ada musafir nyaman, bisa ibadah, bisa istirahat, ini luar biasa. Alhamdulillah kami hari ini dari Majelis Arafah Sumatera Utara dan Kota Medan hadir di sini melaksanakan safari subuh. Adapun Majelis Arafah Sumatera Utara ini adalah wadah ya, komunitas ya, di mana tujuan kami adalah yang pertama meramaikan masjid sebagaimana sholat subuh, sebagaimana sholat Jumat. Jadi tujuan pertama itu meramaikan sholat subuh sebagaimana sholat Jumat. Yang kedua, kami keliling ya, safari subuh
Tujuannya juga adalah silaturahmi. Jadi semakin banyak silaturahmi memperpanjang umur, semakin banyak kawan menambah rezeki. Jadi inilah juga yang kami amalkan, bagaimana kami berkunjung dari masjid ke masjid. Tujuannya adalah untuk silaturahmi. كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tadi dikatakan Bapak pembawa acara bahwa kegiatan Safari Subuh ini sudah mencapai 170 lokasi yang dikunjungi. Padahal kalau kita tadi saya katakan bahwa kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Berapa ribu kan masjid yang bisa kita hitung? Masjid kita hitung saja. Nikmat yang Allah berikan, tanda-tanda kebesaran Allah untuk menghitung itu. Apatah lagi untuk kita mengunjunginya? Itu baru masjid yang dibangun oleh manusia, yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum apa yang Allah ciptakan yang lainnya. Alam jagat raya ini, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa yang Allah ciptakan, gunung-gunung yang dijadikan sebagai pasak-pasak tiang di bumi ini, sehingga air laut itu tidak meluap ke daratan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak untuk penyangga supaya tidak terjadi air itu naik ke daratan. Bapak dan Ibu sudah hadir ya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa daripada majelis Arafah hadir untuk melaksanakan wisata religi, kemudian kegiatan kerohanian, dan juga menggalang silaturahmi. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa tersebut, maka dibandingkan dengan diri kita adalah sebutir pasir yang tidak punya daya apa-apa, dengan kekuasaan yang Allah hamparkan di muka bumi ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita karena Bapak Ibu mungkin dalam perjalanan musafir, mungkin di tengah hari, di tengah malam di dini hari sudah berjalan, roh kita sudah berpindah kepada yang
lain dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak mengembalikan ruh itu ke jasad dan badan kita pada saat kita tertidur, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebagai sebuah pertanda bahwa hidup kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak memiliki daya dan upaya melainkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an tersebut, dalam firman Allah pada surah Ali Imran itu, bahwa orang-orang yang punya akal pikiran yang baik, ya. Ulil albab itu adalah orang memulai akal pikiran yang baik untuk mentelaah, melihat, memahami, mengkaji tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Maka fakahuna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang berdiri, baik itu dia sedang berbaring dan sedang duduk. Ada yang menafsirkan bahwa kalimat itu berkaitan dengan ibadah sholat. Tetapi yang lebih luas lagi, kalau kita pahami bahwa orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang memiliki pikiran yang tajam, kecerdasan yang baik itu adalah segala aktivitas kehidupannya. Orang yang berdiri itu melakukan aktivitas kehidupannya, baik itu mencari nafkah, mencari rezeki, kemudian berkarya, kemudian berkomunikasi dalam kehidupan dan lain-lain sebagainya dalam aktivitas kehidupan. Ingat kepada Allah, bahwa dia senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala gerak dan langkah dia menyadari bahwa dia tidak akan berbuat macam-macam, berbuat neko-neko, tidak akan merugikan diri sendiri dan tidak akan merugikan orang lain, tidak akan berbuat curang, tidak akan menipu, dan tidak akan berkata-kata yang tidak seharusnya ia katakan kepada orang lain. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح أرجو لقاؤه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك تكبير الله تكبير الله تكبير الله